Bila Anda menjadi pemain terhebat dari tim Anda, maka spotlight semuanya akan berpusat kepada Anda. Kita ambil contoh. Untuk Lakers sekarang, spotlight berada pada LeBron karena ialah yang terhebat. Lalu Bucks, spotlight ada di Giannis. Warriors ada di Steph Curry. Setiap tim pasti memiliki pemain yang menjadi spotlight. Namun ada beberapa pemain yang secara tidak sengaja atau bahkan sengaja mencuri spotlight dari rekannya sendiri dan menyebabkan perubahan besar dalam tim. Bisa membuat tim terpecah atau justru membuat tim makin hebat. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 4 pemain yang mencuri spotlight dari rekannya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Damian Lillard. Sekarang, dia adalah spotlight dari tim Portland Trail Blazers. 10 tahun berkarir di Blazers, ia 8 kali membawa Blazers ke playoff dari tahun 2014 hingga 2021. Ia pun memutuskan untuk tidak pergi dari Blazers pada off-season kemarin, setelah gagalnya Blazers melaju jauh di playoff musim kemarin. Dan pemain yang sekarang menjadi franchise player dari Blazers ini, ternyata dulunya sempat mencuri spotlight dari rekan setimnya. Lillard masuk ke NBA pada NBA Draft 2012 ke Portland Trail Blazers, di urutan pick nomor 6. Di musim pertamanya saja, ia langsung membawa dampak signifikan dengan raihan 19 points per game dan 6,5 assist per game, serta menjadi Rookie of the Year. Namun sebenarnya, sebelum Lillard masuk, spotlight dari Blazers adalah milik LaMarcus Aldridge. Aldridge sudah bermain di Blazers sejak musim 2006-2007. Ia adalah pemain terhebat yang konsisten di tim ini. Ia bersama Brandon Roy saat itu membawa Blazers beberapa kali ke playoff. Namun karena Brandon Roy terkena cedera dan harus mengakhiri karirnya, akhirnya Aldridge harus menjadi tumpuan utama dari Blazers. Sempat ada Greg Oden yang masuk di urutan pick nomor 1 NBA Draft 2007, namun ia juga banyak terkena cedera dan pensiun. Satu musim sebelum Lillard masuk, Aldridge juga pertama kali menjadi All-Star. Dan sejak Lillard masuk, tim Blazers memang menjadi sangat sukses. Namun spotlight dari Aldridge semakin dicuri dari tahun ke tahun. Terutama pada saat Lillard memasukkan tembakan ini. Semua fans pun jadi makin cinta dengan Lillard. Hubungan Aldridge dan Lillard juga tak terlalu baik, di mana mereka berdua jarang ngobrol. Dan karena spotlight sudah diambil oleh Lillard, ditambah dengan menaiknya performa CJ McCollum dari bangku cadangan saat itu, Aldridge pun pindah ke San Antonio Spurs. Paul George. Puncak karir dari Paul George memang belum berakhir. Hingga sekarang, ia masih terbilang di masa prime-nya. Namun sejak awal ia bermain di NBA, ia sudah menjadi pemain yang sangat hebat. Di musim ketiganya di NBA, ia meledak dan menjadi Most Improved Player, serta membawa Pacers bertarung dengan Heat di Game 7 final wilayah timur. Ia juga sempat melakukan dunk yang sangat powerful ini. Dan selama beberapa tahun ke depan, ia membuat Pacers menjadi tim yang sangat dominan di wilayah timur, dan terkenal akan defense yang sangat hebat. Sempat mengalami cedera parah dan tidak bermain hampir semusim, ia berhasil kembali dan bahkan lebih hebat dari sebelum ia cedera. Ia pun menjadi spotlight dari tim Pacers era awal 2010-an itu. Namun sebenarnya, PG juga sempat mencuri spotlight dari rekan setimnya, yaitu Danny Granger. Di era 2005-an, Granger adalah pemain terhebat dari Pacers. Memang di era Granger bermain di Pacers awal-awal, Pacers jarang sekali masuk ke playoff. Namun ia digadang-gadang akan menjadi franchise player dari tim ini. Pada musim 2008-2009, Granger meledak dengan raihan 25,8 points per game, menjadi Most Improved Player, dan masuk dalam jajaran All-Star. Dan di musim itu, ia menjadi orang pertama di tim Indiana Pacers yang mencatatkan lebih dari 25 points per game dalam 30 tahun terakhir. Bahkan Reggie Miller pun yang menjadi pemain utama Pacers di era 90-an, tidak pernah sama sekali mencatatkan lebih dari 25 points per game. Namun sayang setelah musim tersebut, Granger mulai banyak terkena cedera. Hal ini pun membuka kesempatan lebar-lebar bagi Paul George yang berada di posisi yang sama dengan Granger untuk sukses. Paul George juga lebih muda saat itu. Saat Granger kembali pun, Paul George tetap menjadi pencetak poin terbanyak di timnya, dan kontribusi Granger pun menurun. Sebenarnya, hubungan antara PG dan Granger sangat dekat. Mereka berdua juga sering berlatih bersama bahkan sebelum George masuk. Bahkan Danny Granger juga salah satu orang yang memilih mendraft Paul George pada tahun 2010. Namun malang justru orang yang dipilihnya lah yang mengambil spotlight darinya.
Granger pun semakin sering terkena cedera dan pindah ke tim lain, sedangkan George makin sukses di Pacers. Jeremy Lin. Memang kesuksesan Jeremy Lin di New York Knicks sangatlah singkat. Bisa dibilang kesuksesannya di Rockets bahkan lebih lama ketimbang di Knicks. Bagi kamu para fans Jeremy Lin, kamu pasti ingat bahwa Lin sempat meledak dalam beberapa bulan. Setelah jatuh bangunnya dan usahanya untuk masuk ke NBA, ia awalnya bermain di Warriors, lalu pindah ke Knicks, dan menjadi point guard keempat di belakang Iman Shumpert yang cedera, Tony Douglas, dan Mike Bibby. Namun beruntungnya, karena di salah satu game, pelatih Knicks sempat frustasi karena 3 guard dari Knicks tidak ada yang bisa menjalankan offense dari Knicks. Akhirnya pelatih Mike D'Antoni pun terpaksa menggunakan Lin sebagai pilihan terakhir untuk menjalankan offense Knicks, karena hanya dialah guard yang tersisa. Dan Lin pun dengan mengejutkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Knicks sempat menang 7 kali beruntun, semuanya dipimpin oleh Jeremy Lin. Bahkan ia sempat memasukkan tembakan yang sangat terkenal ini. Namun di balik kesuksesan Linsanity, tentu ada orang yang merasa cemburu, yaitu Carmelo Anthony. Ya, Carmelo adalah pemain yang sangat hebat dan pastinya merupakan spotlight dari New York Knicks. Di era ini, Carmelo merupakan seorang superstar dengan offense yang tidak bisa dibendung. Namun karena Jeremy Lin memiliki histori yang lebih menarik, dengan segala jatuh bangunnya untuk berkarir dan akhirnya sukses di Knicks, seorang pemain yang berasal dari Harvard University, universitas yang bukan unggulan dalam hal basket, para fans pun sejenak melupakan Carmelo Anthony di masa-masa Linsanity. Kebetulan saat Jeremy Lin meledak di beberapa bulan itu, Carmelo mengalami cedera dan tidak bisa bermain. Ia pun cemburu dengan spotlight yang diambil oleh Lin. Saat ia kembali bermain pun, ia menolak untuk bermain bila Jeremy Lin yang menjalankan offense. Melo ingin offense dari Knicks berpusat pada dirinya, dan ia sempat malas-malasan saat di latihan akibat hal ini. Dan karena hal ini semakin memuncak, Knicks pun harus memilih. Apakah Knicks akan bertumbuh pada Carmelo Anthony yang sudah cemburu, atau ke Jeremy Lin? Akhirnya, Knicks pun melepas Jeremy Lin yang menjadi free agent di akhir musim dan pergi ke Rockets. Stephen Curry. Sudah kami sebutkan tadi bahwa sekarang, spotlight dari tim Golden State Warriors adalah Stephen Curry. Bukan Klay Thompson, bukan Draymond Green, Jordan Poole, sudah pasti adalah Stephen Curry. Pemain terhebat dalam sejarah Warriors ini juga sudah menjadi pencetak 3 angka terbanyak dalam sejarah NBA. Padahal ia baru bermain 13 musim di NBA. Namun tahukah kamu bahwa sebenarnya Curry sempat mencuri spotlight dari pemain bintang yang adalah rekannya sendiri? Curry masuk ke NBA pada NBA Draft 2009 di urutan pick nomor 7 ke Golden State Warriors. Curry memang berasal dari kampus yang tidak terlalu hebat, yaitu Davidson. Dan bahkan saat Curry di draft pun, banyak orang yang membunuhnya karena ia dianggap tidak atletis dan bermuka babyface. Di saat Curry masuk, Warriors tengah berada di era We Believe Warriors yang dipimpin Monte Ellis. Mereka terkenal pada playoff 2007, di mana mereka mengalahkan Mavericks yang menjadi peringkat 1 dan baru saja ke final di musim sebelumnya. Padahal Warriors berada di peringkat ke-8. Sangat jarang bukan melihat tim peringkat 8 bisa mengalahkan tim peringkat 1 di playoff. Ellis juga tengah di puncak karirnya pada saat Curry masuk. Ellis tengah berada di musim kelimanya di NBA saat Curry masuk. Di saat itu, Ellis sudah memenangkan penghargaan Most Improved Player pada tahun 2007. Ketika Curry di draft ke Warriors, Ellis pun sedikit bingung kenapa Warriors melakukan itu. Warriors sudah punya Ellis di posisi guard yang mencetak banyak angka. Mengapa Warriors masih mau mendraft seorang guard lagi yang tidak atletis pula? Mereka berdua akhirnya bermain bersama dan sama-sama menjadi duo guard yang terbilang bagus. Ellis mencatatkan rataan 25 poin per game, sedangkan Curry sempat masuk dalam All-Rookie First Team. Namun 2,5 musim bersama, mereka tidak pernah membawa Warriors ke playoff. Akhirnya, Warriors pun memilih Curry ketimbang Ellis untuk menjadi pemain utama, dan Ellis pun di-trade ke Bucks. Curry resmi menjadi pemain utama dan menjadi spotlight bagi Warriors di detik itu. Dan sisanya adalah sejarah. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.